Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan salah satu riwayat yang termaktub di dalam kitab Al-Fitan li Abu Nuaim ya. Dan riwayat ini banyak juga termaktub di kitab-kitab akhir zaman. An Abdillah bin Numair qala haddatsana. Riwayat ini mendatang daripada Abdullah bin Numair. Qala berkata Abdullah, hadasana sudah menceritakan kepada kami siapa Musa al-Jahna. Qala berkata Musa, hadasana sudah menceritakan kepada kami siapa Ammar bin Qais al-Masir. Qala berkata Ammar, hadasani sudah menceritakan kepadaku siapa Mujahid, seorang mujahid. Qala berkata Mujahid, hadasani sudah menceritakan kepadaku siapa pulan rajulun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwa riwayat ini adalah dhaif ya, karena sahabat nabinya tidak disebut namanya gitu, melainkan dengan kata fulan ya. Nah, tetapi di riwayat yang lain ada tuh ya, insya Allah nanti dicari. Innal mahdiya, sesungguhnya al-mahdi, la yakhruju tidak akan muncul, hatta tuktalan nafsu zakiyah, sehingga dibunuh siapa nafsu zakiyah, jiwa yang suci. Nah, faida kutilas, maka apabila dibunuh siapa nafsu zakiyah, jiwa yang suci, Pak Godiba maka menjadi marah alaihim. Nah, alaihim di sini sebagian ulama menyebutkan, mentafsirkan kepada mereka yang membunuh ya. Nah, kepada mereka yang bunuh, tetapi di sini tidak didahului dengan kata-kata mereka itu, tidak ada gitu. Tapi para ulama menyebutkan seperti itu, mentafsir seperti itu, berarti kan domirnya gaib ya, domir gaib nih, rujunya itu kepada orang-orang yang membunuh gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya alaihim kepada jiwa yang dibunuh itu pun bisa, karena an-nafsu zakiyah itu kan umum, banyak ya. Orang-orang yang mempunyai nafsu zakiyah itu banyak. Siapa? Yaitu anak-anak kecil. Nah, bisa juga itu alaihim kepada jiwa-jiwa yang suci atau anak-anak kecil yang dibantai, kan bisa seperti itu kan ya. Nah, karena itu menjadikan kalimatnya itu umum, jadi makanya domirnya bisa memakai him gitu. Sebagaimana man itu kan masih umum kan, bisa domirnya huwa, bisa juga domirnya hum gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita memanai dengan alaihim kepada mereka yang membantai, maka Godiba akan menjadi marah. Godiba menjadi marah alaihim atas mereka yang membantai gitu kan. Tapi kalau kita merujukan itu him domirnya kepada jiwa-jiwa yang suci, nah, Godiba maka menjadi marah alaihim atas terbunuhnya gitu, jiwa-jiwa yang suci. Siapa yang marah? Man, makhluk bisama yang ada di langit, waman fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Nah, ketika jiwa yang suci itu terbunuh, fa'atan nasa al-mahdi, maka mendatangi manusia siapa al-mahdi, Imam Mahdi, pajafauhu, maka manusia itu mengaraknya gitu. Kama tujaful arusu, sebagaimana diaraknya seorang pengantin ila zaujiha, kepada pasangannya gitu, lailatul ursiha, di malam pesta pernikahannya. Nah, kalau kita cermati, ini riwayat tuh kok bisa mirip dengan perjalanan seseorang yang membawa pesan-pesan dari Allah gitu. Siapa? Yaitu Muhammad Qasim kan. Beliau kan dari Pakistan kan, yang mana Pakistan itu sendiri negaranya didirikan untuk memisahkan orang-orang penyembah berhala dan penyembah tauhid kan. Nah, di situ kan beliau dalam pertemuan Helfer yang kelima kalau nggak salah, beliau kan mendatangi manusia kan, memakai jubah hijau, kemudian manusia itu kan mengaraknya seperti pengantin dia itu. Beliau itu diarak seperti pengantin sampai dikasih bunga berwarna putih kan ya. Nah, itu kok bisa mirip dengan kejadian itu gitu. Bahkan saat beliau pertemuan ke Helfer kelima itu, di situ kan banyaknya jiwa-jiwa yang suci yang dibantai oleh Zionis kan di Palestina itu kan. Nah, itu kan anak kecil sudah tidak diragukan lagi, mereka itu adalah jiwa-jiwa yang suci gitu. Nah, dan makhluk yang di bumi pun menjadi marah, banyak yang mengecam kepada Zionis kan atas pembantaian yang dilakukan oleh Zionis kepada anak-anak kecil Palestina. Jangankan umat Islam kan,
Orang-orang non-muslim pun sama mengecam kan, menjadi marah atas terjadinya pembantaian kepada anak-anak kecil yang di Palestina itu kan. Maksudnya kalau kita mau pelajari, kok ini bisa seperti sama gitu ya. Nah, makanya kita ya pelajarilah ya, siapa sih Muhammad Qasim, apa sih isi pesan yang dibawa olehnya lewat mubasyirat itu kan. Karena memang mubasyirat itu adalah salah satu yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemunculannya gitu. Allah berfirman di dalam Al-Quran pun, ketika berita datang sekalipun dari orang fasik sekalipun, ya kita harus bertabayun kan, menteliti, jangan langsung mendustakan, begitu kan ya. Nah kemudian wahwa, nantinya, ini nanti nih ya, wahwa al-madi itu yang melau nanti ya, ini memakai fil mudhari. Kenapa nanti? Enggak berbarengan dengan munculnya gitu, karena di dalam riwayat yang lain ketika al-madi muncul justru beliau itu akan mengalami pengasingan, akan mengalami hinaan gitu kan. Mungkin yang melau di sini kan menuju kepada zaman istiqbal nanti apa? Nanti setelah menjadi imam gitu kan. Setelah menjadi imam, al-madi itu akan memenuhi al-ardu bumi kiston dengan kejujuran, wa adlan dan dengan keadilan. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini saya bacakan riwayat ini setelah saya mempelajari mimpi-mimpi Muhammad Qasim kok. Riwayat ini tuh seperti sesuai dengan perjalanan beliau gitu kan. Ketika beliau bertemu pertemuan Helfrey yang kelima, beliau mendatangi manusia memakai jubah hijau jas hijau kan. Terus diarak seperti pengantin oleh manusia, bahkan sampai dikasih bunga warna putih. Nah itu tuh berbarengan dengan dibantainya jiwa-jiwa yang suci di Palestina gitu. Nah, wallahu alam ya, wallahu alam. Cobalah untuk menteliti bersama-sama lah. Seperti itu, wallahu alam bisawab.